Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami, channel orang-orang lapangan, channel properti dan channel konstruksi. Oke, hari ini kawan-kawan kita akan ngobrol sedikit tentang properti bersama Mas Kevin. Ya, ini Mas Kevin ini dari Bos Properti ya. Dan sebelum kita lanjut kepada video selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke. Nah, jadi gini, untuk yang kemarin kan kita bahas masalah tentang Osborne sama ini ya, sama Javas ya. Nah, ini sekarang saya bawa orangnya yang biasanya orang tersebut adalah memasarkan properti-properti yang dikerjakan oleh orang-orang lapangan dan juga dikerjakan sama kontraktor lain gitu. Ini kenalin dulu Mas Kevin dari Bos Properti ya, Mas Kevin ya. Oh ya. Gini Mas, saya mau tanya ini kan, Mas Kevin kan udah lama ya di dunia properti. Saya sebenarnya pengen tanya sih, Mas Kevin itu sejak kapan mulai di dunia properti? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas undangannya dan acara yang kita sore ini kita lakukan terkait dunia properti. Kalau untuk soal kapan mulai bergerak di bidang properti sudah lama, kurang lebih sekitar tahun 2003-2005 mulai bergerak di bidang properti. Yang memang awalnya notabene kita basic ikut PT, dalam arti ikut pengembang sekian berapa tahun. Dari situ kita ambil ilmu untuk bisa sampai berdiri sendiri dan berjalan sendiri di dunia properti ini. Ini Mas, kan Mas Kevin itu kan dari 2005 ya kan? Dari 2005 saya pikir udah banyak berarti properti yang sudah dijual belikan ya. Betul. Kalau dulu Mas, dulu pas Mas Kevin mulai itu jual apa dulu Mas? Maksudnya untuk awal karir gitu, Mas Kevin tuh jualan bangunan perumahan pribadi atau perumahan punyanya perusahaan? Oke. Jadi awal mula proses berjalan di properti sebagai sosok marketing di Malang itu kita memang ikut dalam benderanya PT yang notabene developer. Kita waktu itu jual bangunan rumah inden, bangunan bentuk ruko yang sudah dikelola sama pihak PT. Jadi kalau kita ngomong di properti itu secara luas. Dalam arti properti itu kalau saya bilang bisa dikatakan luas ya kan, karena apa, intinya orang di properti ini kan urusannya apa, kebutuhannya apa, arahnya kemana, artinya untuk berinvestasi. Investasi pun juga luas. Investasi di dunia properti baik merupakan tanah, bentuk rumah, bentuk bangunan ruko, apartemen dan lain sebagainya. Cuman di Malang ini sekarang lagi rame-ramenya untuk aset properti yang nilainya modalnya kecil tapi untuk omsetnya bisa luar biasa. Orang sekarang lebih tertarik dengan ide-ide dan inovasi di properti yang notabene itu bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar dengan modal kecil tadi. Nah, itulah yang sekarang kita bicarakan dan kita sampaikan di sini di sore hari ini, bagaimana calon investor atau calon pembeli di Malang terkait masalah properti bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Seperti itu. Nah, selama Mas Kevin itu di dunia properti, ada enggak Mas kesulitan dalam menjual atau mungkin permintaan. Jadi kan misalnya Mas Kevin ini sebagai marketing ya. Misalnya saya nih pembeli nih. Mas, saya minta carikan tanah atau rumah gitu kan. Minta tanah atau rumah, budget saya 500 juta. Ya, misalnya. Itu ada kesulitan enggak sih sebenarnya? Maksudnya di anggaran tersebut gitu. Sebenarnya gini, kalau soal kesulitan atau tidak itu sebenarnya kalau sudah orang mau beli rumah itu paling tidak pertama sudah siap anggaran dana. Ya. Kedua dia sudah menentukan bahwasanya saya akan beli rumah untuk lokasi mapping daerah yang ditentukan. Jadi sebenarnya kalau orang mau cari rumah dengan anggaran budget 5 juta bukan dikatakan sulit. Yang penting orang itu harus dikasih pemahaman atau dikasih gambaran bahwasanya lokasi harga yang senilai 500 juta itu sesuai dengan lingkungan dan lokasi tersebut. Contoh misal, orang kebanyakan selama ini cari rumah dekat Suhat, dekat kampus UB dengan budget anggaran 500 juta. Otomatis radius jaraknya nggak mungkin dekat banget sama UB. Paling nggak radius minimal paling nggak 2 sampai 3 kilo itu baru dikatakan dekat Suhat atau dekat kampus UB. Itu banyak sekali. Cuman permasalahannya sekarang
orang-orang bahwasanya dengan dana 500 juta itu tidak tahu serta-merta bahwasanya lokasinya seperti ini seperti itu, aksesnya seperti ini seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat dibandingkan dengan lokasi-lokasi yang lain, banyak sekali harga rumah atau aset yang senilai 500 juta. Cuman kan kita lihat prospektingnya yang diminta seperti apa kan gitu. Nah, enggak kan gini, biasanya kan orang itu kan kita kan nggak tahu ya, kantong orang kan beda-beda. Kalau misalnya dia pengennya tuh di tengah kota gitu kan, tengah kota. Ini kan kita nggak bicara namanya tengah kota kan, nggak bicara kampus ya. Betul. Maksudnya tengah kota lah katanya gitu. Punya budget 500 juta, ya kan. Tapi luasnya nggak ditentukan. Terus dia mintanya 500 juta, kira-kira dapat nggak untuk kota, tengah-tengah kota? Kalau kita ngomong tengah kota, dengan anggaran 500 juta bisa dapat. Kalau kita ngomong kota, iya kan? Karena Malang sendiri kan kotanya juga kecil, dengan anggaran dana budget 500 juta itu bisa dapat. Cuman kan sekarang marketing atau seperti posisi saya itu gimana caranya bisa ngasih wawasan, gambaran kepada calon pembeli atau calon user. Memang permintaan user terkadang tidak komplit ya kan, secara permintaan. Kadang cuma hanya anggaran budget sekian juta, sekian ratus juta, tapi tidak tahu bahwasanya dengan nilai segitu tuh dapat yang luasan berapa, tipe berapa, lingkungan lokasi akses yang seperti apa. Cuman kalau kadang-kadang dari beberapa calon user dengan budget 500 juta cari yang luas tanahnya besar, minimal 150 sampai 200, itu sudah memang susah dan memang tidak ada di tengah kota Malang. Paling tidak rata-rata bisa dikatakan luas tanah minimal 100, 90 atau paling nggak minim 84. Itu baru dapat sesuai dengan budget tadi. Biasanya sih kalau untuk di tataran kota itu berapa ya rata-rata Mas per meternya, per meter persegi? Ini kita bicara tanah loh ya, bukan bangunan. Sekarang kalau kita ngomongin soal tanah itu kalau kita ngomongin soal harga itu bervariasi dan bervariatif tergantung lokasi. Yang pertama, lokasi itu ada yang kelas-kelasan lah, kelas 1, 2 dan 3 ya kan. Kalau kita ngomong pasaran harga kelas 1 yang memang dekat di tengah kota, yang di tengah kota sekarang kalau di Magelang itu rata-rata orang senternya itu Soekarno-Hatta yang memang dekat banyak kampus, yang artinya di situ pasaran tanah paling tinggi. Ringnya kisaran harga biasanya dari Soekarno itu mulai dari harga 5 juta sampai 20 juta per meter. Itu juta dibagi menjadi ring-ring itu tadi. Kan gitu. Minim 5 juta sampai 20 juta ada. Itu kalau tanah. Kalau misalnya tanah ada bangunannya. Ya dilihat sekarang tanah bangunan tadi terletak di mana? Posisi di pinggir tepi jalan kah atau masuk kah? Kan gitu. Kalau misalkan di dalam misalkan daerah tengah kota, katakan di jalan bunga-bunga. Di jalan bunga-bunga itu tanah dan bangunan sudah M harganya. Dan gitu. Apalagi kalau di tepi jalan ya sudah tinggi lagi harganya. Cuman sekarang gini, kalau saya bisa sampaikan untuk di properti di Malang ini kebanyakan orang kan ingin berinvestasi. Berinvestasi itu artinya apa? Kita sebagai sosok marketing itu harus bisa benar-benar mengarahkan, kalau bisa lebih bisa memberikan gambaran supaya investor atau calon user pembeli itu tidak kesulitan atau kebingungan, karena rata-rata kebanyakan bukan orang Malang. Pertama, rata-rata orang luar kota. Karena mereka pun juga akan melihat pasaran tanah di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, pasaran tanah di orang luar kota beli rata-rata juga untuk investasi, kan gitu. Nah itu kita harus bisa memberikan gambaran wawasan untuk lokasi tersebut dengan harga-harga yang bervariatif itu tadi. Nah untuk ini, kira-kira saya tanya nih ya, apa namanya, untuk yang di tengah kota ini ada beberapa titik yang Mas Kevin jual untuk saat ini. Kalau di tengah kota, di kota Malang lah. Di kota Malang dalam bentuk tanah maupun bentuk bangunan rumah banyak sekali. Cuma mungkin ada enggak yang maksudnya properti tersebut yang inilah apa istilahnya yang menarik kira-kira? Ya. Ada enggak yang entah lokasinya yang menarik atau bangunannya yang menarik atau gimana? Jadi ada enggak? Kalau kita ngomong properti di Kota Malang yang istilahnya orang bisa katakan kenapa saya harus beli aset atau properti di Malang? Pertama gini, satu kita lihat kebutuhannya dulu. Kedua arahnya kemana? Orang ini mau untuk pribadi kah atau untuk diinvestasikan? Kalau misal apa namanya untuk investasi, ya kan, Mas Kevin nanti ngarahkannya kemana? Untuk investasi, pertama gini, orang ini kita lihat anggaran dana budgetnya seperti apa, ya kan?
investasi tadi kan sampaikan di awal itu luas, bisa investasi dalam bentuk tanah, investasi dalam bentuk bangunan. Ya. Nah, kalau misalkan dana budget calon user atau customer atau investor tadi memang dananya bisa mengcover untuk investasi bentuk tanah dan bangunan, akan mungkin sekali saya arahkan ke kos-kosan atau co-living yang sekarang lagi kita kerjakan, co-living dan co-working dalam satu kesatuan itu yang inovasinya sekarang lagi baru-baru di Malang itu luar biasa. Co-working sama co-living. Iya, betul. Itu ada Mas sekarang jual yang lagi dijual itu co-living atau jadi co-working space itu. Kalau kita ngomong kos-kosan di Malang, Ada enggak propertinya? kebetulan yang lagi kita kerjakan co-living sama co-working di Malang. Ya nggak jauh dari kampus, yang lokasinya memang prospek dan strategis. Di mana itu? Di Jalan Arumba. Oh, di Jalan Arumba itu kayak gimana sih Mas? Maksudnya co-living kan saya nggak ngerti ya kayak gitu. Oke. Gitu, apa itu? co-living dan co-working dalam satu kesatuan area itu adalah suatu yang co-living adalah suatu penginapan atau tempat stay untuk para anak mahasiswa atau mahasiswi. Itu tergantung dari pengelolaan manajemen nanti mau terserah mau dibikin sistem per bulan atau di sistem harian. Sedangkan untuk co-working sendiri memfasilitasi co-living tersebut bagi anak-anak mahasiswa atau mahasiswi untuk melakukan suatu pekerjaan atau membuat suatu acara event atau apa. Jadi kita fasilitasi dengan lokasi satu kesatuan itu, jadi saling connecting di situ. Oh, berarti coworking itu kayak persewaan perkantoran gitu. Betul, ya? kayak space berarti persewaan. Kayak ini ya untuk apa namanya? Untuk startup terus terus betul. juga buat meeting kayak gitu. Betul. Ya. Karena kalau di Malang sendiri orang bikin kos-kosan ya cuman seperti itu aja. Artinya di sini kita memberikan suasana baru, suatu konsep yang baru, yang artinya orang itu merasa nyaman, merasa semua kebutuhan selalu di situ semua ada, dan kedepannya pun juga nilai investasinya luar biasa. Karena apa? Kita sekarang zamannya milenial, kita harus membuat suatu inovasi ya baru yang membuat orang tertarik. Tertariknya apa? Dengan ide-ide itu tadi. Kira kan gini ya Mas ya, apa namanya? Setahu saya pernah dengar aja sih, kayaknya juga di Malang juga banyak sih coworking space itu kan. Cuma mungkin nggak ada penginapannya mungkin. Nah, kalau yang kita saya tahu segitu sih. Betul. Kalau ngomong di Malang untuk konsep coworking sudah ada beberapa. Kalau dibilang banyak juga nggak juga, lebih banyak tempat kos lah. Yeah. Homestay, guest house atau penginapan yang lainnya. Tapi kalau untuk coworking bukannya banyak, tapi ada beberapa di titik lokasi di Malang. Cuman bedanya yang saya tawarkan, konsep yang saya tawarkan ini yang namanya Osborne dan Javas Guest House ini adalah dalam satu kesatuan antara co-living dengan co-working di sini, satu area yang luasan tanahnya 280 meter. Kita bagi dua antara konsep co-living dan co-working tersebut. Jadi secara lokasi di Jalan Raya Arumba yang notabene untuk pasaran tanah itu juga sekarang sudah mulai lumayan tinggi, dan itu akses ke kampus Unmu, kampus UB, Poltek dan lain sebagainya juga tidak jauh dari situ. Kalau kayak gitu berarti berapa sih sebenarnya Mas? Kira-kira anggaran yang perlu saya kucurkan gitu kalau misalnya saya sebagai calon investor atau calon user lah kayak gitu, itu sampai berapa sih Mas harganya untuk yang co-working co-living tersebut gitu loh. Jadi untuk itu yang ready ya barangnya. Propertinya ready ya? Ready. Jadi properti atau aset bangunan ini sudah ready, sudah jadi dan bahkan sudah jalan. Jadi begini, kalau kita ngomong harga atau rate sebenarnya itu kita tawarkan untuk konsep co-living dan co-working ini yang terletak di lokasi Arumba ini, kita harga dengan penawaran harga 4M Nego. Kenapa saya bilang nilai 4M? Dengan luasan tanah 280 meter. Per meter di tanah di situ di lokasi itu sudah 6 juta karena lokasinya poros jalan Raya Arumba. Kedua dengan adanya dua ikonik bangunan yang berkonsep co-living dan co-working. Nah, itu kenapa saya tawarkan di harga 4M ini, karena melihat kondisi kos-kosan sekarang di Malang, hanya kalau kita ngomongin punya dana nih misalkan, saya punya dana 2M, punya dana sekian M atau 3M, orang hanya bisa dapat kos, kamar kos, tapi secara pengelolaan terkadang orang beli nilai besar tapi tidak bisa menjalankan bisnis tersebut. Artinya apa? Di sini kita lengkap, kita menawarkan sebuah konsep co-living, Javas co-living sama Osborne co-working ini, kita menawarkan satu paket. Pertama konsep, kedua dari manajemen pengelolaan sendiri, kita backup, kita kawal. Berarti sudah sama manajemennya itu juga ya. Jadi kita membuat konsep itu satu paket dalam bentuk aset properti yang berkonsep co-living, Javas co-living, Osborne co-working dalam satu kesatuan plus dengan pengelolaan manajemennya. Artinya investor ini akan mendapatkan
omset per bulan yang sudah ditentukan dan disepakati sama pihak pengelola manajemen. Untuk untuk furniturnya itu kita masih ngeluarin biaya lagi apa enggak? Untuk furniture ke bangunan tersebut. Untuk bangunan co-living itu sudah satu paket sama furniturnya dan peralatan dan perabotannya. Jadi sudah siap pakai, siap masuk. Untuk co-working sendiri sudah kita sediakan fasilitas mulai dari meja kursi, dari whiteboard, AC dan sebagainya sudah kita fasilitasi. Artinya aset bangunan ini sudah ready dan siap dipakai. Berarti kita kalau misalnya sebagai investor gitu ya, berarti kita tinggal jalanin aja berarti. Tinggal menjalankan bisnisnya aja. Biasanya orang mempunyai bisnis ini mungkin bingung secara pengelolaannya. Makanya kenapa dari awal saya sampaikan perlunya pendamping atau pengelolaan itu tadi supaya apa? Nanti kalau misalnya sudah mandiri, tidak apa-apa. Seandainya mau dijalankan sendiri, mau diteruskan sendiri, tidak apa-apa. Tujuan kita itu supaya investor beli dengan aset senilai itu, dia benar-benar tahu dengan hasil yang dia dapatkan. Ternyata per bulan saya dapat sekian. Ternyata setahun sudah dapat sekian, kembali sekian. Itulah fungsinya kita menawarkan dalam bentuk konsep satu paket. Itu ini ya, untuk manajemen bisa kita kelola sendiri atau ikut dari pengelolaan dari timnya Mas Kevin gitu ya? Oh gitu. Bisa dikelola sendiri, bisa kita bantu pengelolaannya, kita fleksibel. Untuk pengelolaan sendiri itu kontrak apa gimana Mas? Maksudnya jalan 1 tahun dulu atau 2 tahun dulu atau gimana? Kalau soal sistem kontrak dengan pengelolaan manajemen itu tergantung dari kesepakatan aja sih. Artinya biasanya sih minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun itu mau diperpanjang atau mau putus berarti kontrak. Berarti dia evaluasi dulu gitu hasilnya kayak gimana gitu kan. Bisa. Terus mau diperpanjang atau enggak terserah pihak pihak pembeli ya. Betul. Jadi pihak pembeli menentukan kita kontrak minimal 1 tahun, mau diperpanjang atau tidak, enggak apa-apa. Yang penting semua ada perjanjian hitam di atas putihnya. Dan itu pun sendiri juga nanti ada bagian sendiri yang memang mengolah bagian manajemennya sendiri. Makanya kita di sini tim saya tawarkan 1 paket karena apa? Pertama kita juga kontraktor, kita 1 tim, pengelolaan manajemen, penjualan, semua aset properti ini kita tawarkan dalam bentuk 1 paket kan gitu. Kira-kira dengan investasi senilai 4 miliar tadi itu omset yang saya terima itu kira-kira berapa Mas? Kasarannya lah gitu kan. Kalau kita ngomongin omset itu antara co-living, Javas Co-living dan Osborne Co-working itu estimasi per bulan omset sekitar 45 sampai 50 juta per bulan. Banyak ya. Nah, kenapa? Itu per bulan ya? Per bulan. Itu estimasi. Artinya kenapa saya bilang nilai omset senilai itu karena kita sudah menjalankan beberapa bisnis co-working maupun co-living di tempat-tempat lainnya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena bukan hal yang baru yang kita kerjakan di Osborne Co-working dan Javas Co-living yang di Arumba. Seperti itu. Makanya kenapa saya sampaikan di sini bahwasannya properti di Malang itu mungkin orang-orang sudah jenuh. Mungkin juga investor-investor masuk ke Malang butuh inovasi, butuh ide, butuh minimal ikonik atau suasana lah. Saya kalau berinvestasi di Malang, apa keuntungan saya? Apa keunggulan yang akan saya beli? Itu yang akan kita tonjolkan. Pasti ditanya itu. Betul. Karena apa? Osborne Co-working dan Javas Co-living ini merupakan salah satu ikonik yang pertama kali di Malang kita bikin satu kesatuan dalam satu area tanah itu dan connecting antara Osborne dan Javas Co-living. Artinya kalau kita ngomongan omset, ya kita biasanya sih belum bisa dikatakan pasti untuk soal PIP dan kapan kurang waktu baliknya. Itu mungkin batas minimalnya lah ya. Batas minimal untuk omsetnya itu ya. Bisa lebih daripada itu. Bisa lebih karena gini. Kenapa saya bilang omset 45 sampai 50 juta itu karena kondisi minim karena kemarin contohnya ada kejadian kena pandemi atau apa, otomatis juga berdampak dan impact untuk semua aset dan investasi dimanapun berada lah, nggak di Malang aja. Lah ini aja kalau nanti kondisi anak-anak mahasiswa sudah aktif, kondisi pandemi ini sudah berlalu, investasi untuk di Arumba ini adalah salah satu investasi yang sangat-sangat menguntungkan. Karena juga lingkungan dan lokasi daerah sekitar sudah mulai banyak bermunculan tempat-tempat usaha, tempat-tempat pemukiman baru, yang artinya memang akses di situ juga orang untuk ke kampus juga dekat, kan gitu. Ya. Itu untuk yang di Arumba.